dulu ya, bintang tamu kita untuk malam ini. Wah, ini dia. Sebentar lagi. Kayaknya masuk nih, udah masuk. Ini nih WA-nya, saya udah masuk ke rumah. Oke, kita tunggu sebentar. Kira-kira 3 detik kayaknya sampai. Gitu ya. Wah, sambil kita ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bintang tamu kita ini. Wah, tetap muda aja ini Kang Kiai ini. Ini magennya masih Kang apa Mbah ini? Bebas. Oke, silakan duduk Kang. Silakan duduk. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ini bintang tamu kita malam hari ini luar biasa. Walaupun umur sudah tua, nuwun sewu ya, mohon maaf. Umur sudah tua, tapi lihat, face-nya masih kelihatan sangat muda, ceria, penuh dengan aura ya. Beliau adalah praktisi JRA, gitu ya. Assalamualaikum sekali lagi Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ini dia kabar yang selalu kita tunggu ya. Sehat walafiat, selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Kang, ngomong-ngomong, ya. Gimana perjalanan tadi? Alhamdulillah perjalanan lancar, tidak ada halang lintang apapun. Wah ini dia, berkahnya orang-orang NU, kiai-kiai NU, ya kayak gini nih, santai. Apalagi praktisi JRA. Ngomong-ngomong tentang JRA ini, langsung saja nih Kang, waktu malam. Iya, mangga. Apalagi jenengan kan juga sosok seorang pendidik ya. Kalau malam-malam kayak gini, besoknya harus ngajar, besoknya harus kegiatan rutinitas. Ngomong-ngomong tentang JRA ini, JRA itu mohon maaf Kang Yai atau Mbah Yai Mahmud. Ya, sebelum jenengan jawab, saya kasih clue sebentar. Mbah Yai Muhammad Mahmud adalah Mahmud Yunus. Tuh kan, salah lagi ya. Nanti di-cut. Oke. Perlu saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya ketahui bintang tamu kita ini praktisi JRA, beliau Mbah Kiai Mahmud Yunus, seorang pendidik, beliau juga seorang kiai, beliau juga seorang apa ya? Kayaknya di rumah sering nambah tamu. Wah, luar biasa pokoknya. Sebelum kita lanjut pada pertanyaan saya seputar tentang JRA. Buat saudara-saudara sekali lagi saya minta like-nya jangan lupa di subscriber, oke? Supaya NU tetap lestari, NU tetap jaya. Begitu Kang? Iya. Oke. Kang Kiai Mahmud Yunus. Iya. Ngomong tentang JRA. Bagaimana? JRA itu apa singkatannya? Berdiri sejak kapan? Keterlibatan atau masuk dalam lembaga NU itu sejak kapan? Ya, baik. Sebelumnya kepada para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Amma ba'du, JRA. JRA itu singkatan dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Iya. Jam'iyah itu artinya organisasi atau perkumpulan. Ruqyah itu artinya suwuk atau doa atau jambi-jambi. Jambi-jambi ya, asik nih nanti. Ya, kalau NU itu ya suwuk ya. Iya. Aswaja sendiri adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kami biasa menyebut JRA itu ya suwuke wong NU. Suwuke wong NU. Iya. Luar biasa. Oke Kang. Ya. Untuk Kang Yai Mahmud nih, JRA di Pemalang sendiri itu berdiri sejak kapan Kang? Ya, alhamdulillah JRA itu embrionya dari Jawa Timur, Jombang, yang didirikan oleh beliau Gus Ama Alauddin As-Siddiqi MPDI dari Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Ya, berdiri sudah ada sejak tahun 2017 dan sudah ada izin operasional, izin Kemenkumham RI AHU tahun 2017 nomor 001976 itu. Dan alhamdulillah dari tahapan waktu demi waktu, tahun demi tahun, JRA tambah semakin pesat sehingga sampai ke Pemalang tahun 2018. Hanya 1 tahun langsung ke Pemalang.
Masya Allah, luar biasa. Nek kena diarani struktural di pendidikan isih PAUD. Ya, begitu ya Mbak? Begitu. Iya. Luar biasa. 2018, 19, 20, 21. Baru 4 tahun usia 4 JRA. tahun usia JRA di Kabupaten Pemalang. Itu organisasi. Sebetulnya kalau suwuknya orang NU, ya sejak saya belum lahir. Oh gitu. Kiai-kiai NU nggone suwuk. Oh iya, betul. Saya ingat betul nih Mbah saya nih. Gimana? Mbah Yai Sugeng Imam Mutarom di Kediri. Beliau kalau ngobati sakit gigi itu ya, pakai paku, kasih apa itu ya? Kasih daun apa saya enggak tahu. Nanti dipatok neng soko. Saya ingat betul itu. Ternyata ada hal unik yang dikerjakan oleh teman-teman kita praktisi JRA. Salah satunya beliau Mbah Yai Mahmud Yunus. Baik, Mbah Yai Mahmud, ada lagi nih. Seperti apa ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin atau gangguan-gangguan yang lain? Ya. Ini dia. Jadi memang JRA sebetulnya berkiprah bukan hanya bagian perjinan atau perapa miki santet dan sebagainya, tidak. Kesurupan tidak. Di JRA itu penanganannya kompleks. Betul. Banyak sekali. Karena apa? Quran sudah menunjukkan, surat Al-Isra ayat 18 di sana menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu dzalimina illa khasara. Di sana disebutkan bahwasanya diturunkannya Al-Qur'an itu sebagai syifa wa rahmah, obat dan juga kasih sayang Al-Quran, rahmatan lil alamin. Artinya JRA itu bukan hanya melingkup perjinan, sangat luas sekali. Dan yang sakit ini bukan hanya manusia. Kami juga insya Allah bisa mengobati atas izin Allah tentunya, mengobati kambing yang sakit atau sapi yang sakit. Jadi bukan hanya manusia, tapi hewan juga bisa, tumbuh-tumbuhan juga insya Allah atas izin Allah bisa. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata JRA, saya baru tahu deh, saya baru dengar ternyata untuk pengobatan dalam hal ini mujarobah di JRA ini tidak hanya untuk manusia saja, bahkan seluruh makhluk alam semesta ini. Bisa kita ambil contoh tadi Mbah Yai Mahmud Yunus mengatakan kambing sakit, hewan ya, tumbuh-tumbuhan yang sakit, luar biasa. Ini menarik Mas. Menariknya apa? Di Jawa sendiri ada beberapa praktek-praktek semacam itu, di mana kalau ada areal sawah yang kurang beruntung pertumbuhannya, ini dilakukan semacam tadi ruqyah. Kalau orang Islam mengatakan ruqyah, nek wong Jawa di apa ya, tolak bala. Kan semacam itu. Ternyata menariknya di sini. Terus di JRA juga mengenal beberapa ramuan-ramuan yang dipersiapkan untuk mengobati beberapa hal penyakit. Salah satu contohnya adalah ramuan dari yang masih tenar banget nih di JRA. Saya lihat di sosmed lagi-lagi bidara. Ini dia yang ingin saya tanyakan kepada beliaunya, praktisi JRA, Mbah Mahmud Yunus dari Pemalang. Mau nggak Mbah? Ramuan bidara. Iya, di antara media atau alat untuk menyembuhkan, arah kepada kesembuhan, kami memang sering sekali menggunakan daun bidara atau ramuan bidara. Dan alhamdulillah ini kebetulan saya juga membawa dari rumah ini. Alhamdulillah. Di antaranya seperti ini, daun bidara. Bisa di-shoot lagi Mas. Nah, ini dia. Ini produk JRA daun bidara. Daun bidara. Iya. Daun bidara. Manfaatnya sangat banyak sekali. Di dalamnya mengandung unsur senyawa, unsur yang bisa membuat imun tubuh kuat seperti itu. Jadi di dalamnya manfaatnya sangat banyak sekali. Quran menyebutkan ma'fis sudur wa yumsiku ma'fis sudur, bahwasanya daun bidara itu sebetulnya tumbuhan tersebut sudah ada di surga. Seperti itu. Sampainya ke dunia, bidara bukan tidak seperti yang ada di surga. Di surga bidara, daun bidaranya itu lembut,
kalau sampai sini, sampai Indonesia, tanah Indonesia sudah ada duri, sedikit-sedikit duri. Iya, Seperti itu. Dan insya Allah bidara itu bisa menyembuhkan cacingan, anak yang cacingan itu, obat cacing, kolesterol, asam urat, iya, termasuk juga darah tinggi, itu. Semua jenis penyakit. Insya Allah mampu bisa disembuhkan dengan ramuan tersebut. Iya. Luar biasa. Ini dia. Ini daun atau dawa. Daun itu obat untuk luar. Kalau di dalam ruqyah sendiri obatnya luar dalam, bukan hanya misalkan sakit mata atau sakit ginjal atau sakit telinga, tapi juga sampai sakit hati pun bisa insya Allah terobati. Amin. Makna syifa itu dalam Quran disebutkan wa idza maradtu fahuwa yashfin. Rasulullah ngendika wa idza maradtu fahuwa yashfin. Dan jikalau saya sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Nah, kalau ini daun, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, daun itu penyakit yang di luar. Kalau syifa, syafi itu adalah penyakit yang ada di dalam hati manusia. Dengan kata lain, JRA ini mampu menangani penyakit yang dohir, penyakit medis maupun non medis. Insya Allah, insya Allah. Amin. Nah, ini dia. Nyambung ini Kang dengan sebuah program pemerintah, bahwasanya salah satunya adalah Indonesia Sehat. Dengan kehadiran JRA ini saya rasakan sepertinya mampu mengurangi apa ini ya, orang-orang yang sakit, orang kesembuhan semakin meningkat karena berkat JRA ini. Insya Allah. Di mana masyarakat kita kulturnya kan, mohon maaf ini, kultur kita itu kan banyak sekali masih percaya dengan hal yang gaib, mistik dan sebagainya. JRA salah satu, menurut saya adalah salah satu media untuk menyembuhkan penyakit dohir, medis maupun non medis, yaitu penyakit gaib dan penyakit hati. Kira-kira begitu Kang ya? Iya. Betul. Yang tadi disebutkan bahwa mana sifat sama daun. Nah itu. Baik, Mbah Yai Mahmud Yunus. Ya, selain tadi daun bidara, ramuan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, ini saya mau menanyakan sedikit spesifik tentang JRA. Selama ini jumlah anggota kepengurusan dan anggota JRA di Kabupaten Pemalang ini jumlahnya sudah berapa? Dan tidak kalah penting, untuk bisa masuk ke pengurusan dan keanggotaan JRA bagaimana? Iya. Bahwasanya JRA Pemalang itu sudah ada di tiap kecamatan. Iya. Pengurus anak cabang atau kecamatan, saya kan di dalam kecamatan Pemalang. Seluruh kecamatan di Pemalang ada berapa Mas? Kecamatan 14. Pemalang 14. Itu sudah ada PAC-nya semua. Itu. Di atasnya PAC namanya PC, pengurus cabang atau kabupaten. Di atasnya PC namanya PW, pengurus wilayah. Provinsi Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi ada lagi pengurus luar biasa. Pengurus luar biasa ini adalah pengurus yang ada di luar negeri. JRA sudah masuk ke luar negeri. Subhanallah. Iya. Luar biasa. Iya. Demikian. Dan di Pemalang sendiri sudah merata. Jadi kalau misalkan panjenengan atau teman-teman pada ingin masuk ke organisasi JRA, ya monggo silahkan. Ikuti saja ADART dengan moto di JRA itu, motonya adalah Al-Quran sebagai obat yang utama dan paling utama, menyembuhkan penyakit makhluknya Allah, manusia, binatang, tumbuhan, dengan rahmatan lil alamin. Dan visi misinya insya Allah dengan terlaksananya dakwah Quran biruqyah. Quran biruqyah akan membawa Indonesia dan seluruh alam semesta sehat wal afiat. Amin ya Allah, amin. Ini dia. Barangkali tidak ada di negara-negara lain ya. Selain ada tenaga kesehatan yang formal, dokter dan tenaga kesehatan lain, ternyata
ini menjadi kultur yang sangat kuat dari zaman ke zaman. Nenek moyang kita sudah mengenal adanya pengobatan herbal, pengobatan tradisional, baik pengobatan secara mistik maupun secara medis. Nah, menariknya lagi bahwa JRA di Pemalang tadi sudah dikatakan sama beliau, Mbah Yai Mahmud, ini sudah merata di tingkat-tingkat kecamatan di Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah ya. Mbah Yai Mahmud, kita lanjut lagi nih. Semakin malam kayaknya semakin. Minum dulu Mas. Oh monggo. Wah ini, mohon maaf ya. Wah, biasa orang masih kebun ini. Masih, alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger. Seger. Dan Mbah Yai Mahmud ini ngertinan. Kene wis ngelak disuruh minum, wah luar biasa. Makasih Mbah Yai. Makasih. Ciri JRA, Jamiah Ruqyah Suwuke Wong NU, itu bedanya dengan yang lainnya itu ada 2. Satu. Yang pertama, kalau pengen masuk anggota JRA itu harus berani. Ya. Dan jenengan bisa. Saya yakin jenengan bisa. Ngeri kayak. Kursi tahu kalau. Iya. Yang kedua itu harus hafal ayat-ayat tentang syifa, tentang pengusiran bangsa makhluk gaib. Termasuk ayat-ayat pembakar jin dan sebagainya. Kemudian yang lebih pentingnya lagi itu di JRA, ini ciri khas seluruh organisasi yang ada di NU, pasti harus melalui ijazahan Pak Kiai itu. Jadi nasab ilmunya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Luar biasa. Kalau hanya baca Quran, semua bisa baca Quran. Tapi kalau pengen lebih mantap, lebih mengena atau lebih cara peluru itu lebih tajam, betul. Melalui ijazah salaman langsung kali Pak Kiai. Gitu. Dalam hal ini Pak Kiai Gus Ama. Langsung pendiri, sang pendiri. Iya, Jawa Timur. Oh begitu. Berarti jenengan dulu juga ijazah di Pemalang, iya. Di Pemalang. Beliaunya ke sini ke Pemalang. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa ternyata Gus Ama sudah bisa hadir di Pemalang memberikan ijazah. Dulu waktu pendirian itu ijazah dari Pak Kiai Ama itu berapa personil, Pak Kiai? Ribuan. Subhanallah. Ribuan. Di Pemalang. Di Pemalang. Ribuan. Dari jumlah penduduk kurang lebih 1 juta. 100.000 Kabupaten Pemalang. Sudah ada praktisi JRA ribuan, bayangkan. Ini sangat membantu ini tim tenaga medis di Pemalang, luar biasa. Wah, aku salut bener. Tambah lagi Pak Yai sebelum kita tutup. Ya, ini. Apakah metode di JRA tadi sebenarnya sudah disinggung di depan tentang syifa pengobatan ala JRA suwuke wong Jawa, suwuke wong NU. Nah, ini udah disinggung tentang syifa. Salah satunya bidara. Nah, ini yang kedua ini. Saya pengen tahu bagaimana cara metode pengobatan JRA untuk menangani penyakit-penyakit non medis. Kalau bisa dicontohkan bacaan ayatnya bagaimana, tekniknya bagaimana. Monggo, Mbak. Iya. Penyakit ada 3 macam. Pertama medis, kedua non medis, ketiga psikologis. Iya. Medis itu artinya penyakit yang terdeteksi oleh rumah sakit ya, dalam hal ini dokter, alat-alat medis. Non medis yang tidak bisa diketahui. Jadi pihak rumah sakit ada USG, ada scan, ada apalagi itu yang di sinar apa itu. Iya, tapi itu tidak terdeteksi. Katanya perutnya sakit, membesar, tapi nggak ada penyakitnya. Ini non medis. Iya, non medis. Yang ketiga penyakit psikologis. Psikologis ini kaitannya dengan psikis manusia. Jadi kejiwaan manusia. Demikian. Jadi pertama kita sebagai roki, orang yang peruqyah atau praktisi itu harus bisa mendeteksi ini sumbernya dari mana, penyakit apa, seperti itu. Dan lihat-lihat, jangan sampai praktisi NU itu misalkan pasiennya cewek ya atau harim
ya. Itu dimanfaatkan jangan. Iya benar. Yang rukyah jomblo, waduh payah maning. Senajan walaupun yang dirukyah itu cewek moblong-moblong, kita sebagai praktisi NU harus menggunakan sarung tangan karena bukan muhrimnya. Oh gitu. Aduh, maaf, ini saya salah bawa sarung tangan. Siap. Ini jarinya kelihatan. Ini berarti sarung tangan untuk di kendaraan, naik motor. Kalau ya biasanya, lah ini jarinya kelihatan kan? Iya, betul. Maaf, yang benar itu jarinya tidak kelihatan. Kalau ini bisa udik-udik dong. Ini dia ciri khas Kiai NU itu gini. Kalau yang biasa saya bawa itu, aduh ini mohon maaf ya. Rapat. Jadi jentik jari-jari ini nggak kelihatan. Karena bukan muhrim itu. Bukan muhrim. Nah, kemudian ternyata dia utek-utek. Ternyata banyak canda ini. Iya, salah satu materi kemungkinan besar nih kayak Pak Yai kan dari banyak canda luar biasa. Kemungkinan barangkali ini satu metode dari Mbak Yai Mahmud Yunus dalam pengobatannya. Begitu ya Mbak Yai? Iya, karena memang sebetulnya sumber penyakit itu dari diri kita sendiri, dari psikis kita. Iya. Jadi, apa jenengan tahu weruh wong edan masuk angin? Enggak ada. Kuda kelambi, kudanan, mangane batang curut, ya, tetap sehat. Nah, itu karena psikisnya. Tapi kalau kita terbebani oleh hidup, ya, wah, nasi goreng rasanya hambar, betul. Sate rasanya nggak masuk, karena psikis. Maka dari itu di dalam Al-Quran juga sudah menyebutkan Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina. Sebetulnya sumber penyakit itu ada pada diri kita. Nah, bagaimana kita menanganinya? Ya kita harus bisa mengontrol diri. Seperti itu. Tingkatkan imun, tingkatkan iman. Insya Allah kita bisa sehat. Demikian. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Kasih aplaus buat Mbah Yai Mahmud Yunus, praktisi JRA dari pengurus PAC Kecamatan Pemalang. Sebelum kami tutup nih, tambah menarik sekali. Saya selaku host di sini, Ki Suryo terutama ya, tetap di like sekali lagi, jangan lupa subscribe-nya, di like, tonton sampai habis. Apa itu JRA? Makanya jangan penasaran, tonton terus channel Cakra Negara, channel dari PCNU Kabupaten Pemalang. Yang terakhir Mbah Yai, yang terakhir ini, tadi tentang masalah pendeteksian. Iya. Ini kan ada senior, ada junior. Iya. Mestinya kan begitu. Iya. Untuk menjaga kemurnian keilmuan dalam JRA. Ini teknik-tekniknya bagaimana? Apakah ada latihan rutin di setiap keanggotaan, berkelompok, atau sendiri-sendiri di rumah? Iya. Di JRA itu ada kegiatan rutinan tiap selepanan. Selepanan. Atau sebulan sekali lah. Nah, di rutinan tersebut kita bareng-bareng zikir, baca rotib, baca ayat-ayat Quran, istighosah, kemudian setelah itu baru kita tukar pikir, tukar pengalaman. Iya. Betul. Melalui itulah nanti teman-teman, sahabat yang baru itu bisa menimba ilmu dari situ, dari obrolan-obrolan. Juga sekarang kan adanya IT, HP, Android itu mempermudah. Insya Allah misalkan ada teman yang kasus apalah, kesurupan, jinnya bandel sekali, nggak bisa keluar dan sebagainya. Melalui grup, insya Allah saling sharing, saling tukar pengalaman seperti itu. Iya. Berarti ada beberapa metodologi untuk menjaga kemurnian keilmuan di JRA. Jamiyah Ruqyah Aswaja utawa Suwuke Wong NU. Begitu ya Mbak Yai. Iya. Tas yang sebelum kami tutup juga nih ya. Barangkali ini Mbak Yai, ini kaitannya dengan saya nih. Ajari kami doa-doa. Doa-doa dalam rangkanya adalah untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan gaib, gangguan-gangguan psikis, gangguan-gangguan apalagi ya, gangguan-gangguan penyakit yang lain. Iya. Supaya kita bisa tetap sehat dalam rangka menuju Indonesia sehat. Tentu kami selaku warga masyarakat Indonesia, warga Nadiyin akan terus untuk
mensukseskan program pemerintah dalam ini menuju Indonesia sehat. Begitu Pak Yai. Coba kami diajari untuk hal tersebut Pak Yai. Jadi begini, justru ini yang lebih utama dan lebih penting. Kita itu harus bisa mampu meruqyah diri kita. Kalau pengen jadi praktisi, awalnya diri kita harus meruqyah diri kita sendiri. Atau walaupun tidak jadi praktisi, kita harus bisa meruqyah diri kita sendiri, membentengi diri kita sendiri, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Betul. Dan insya Allah kalau orang-orang NU kultural itu semuanya kalau berangkat ke masjid atau berangkat ke musola jamaah, Pak Kiainya sudah memberi wiridan-wiridan setelah sholat. Di situ wiridan setelah sholat itu bagian dari pembentengan diri dari jin dan setan itu. Jadi contohnya surat Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian kalau yang lebih spesial lagi itu ya sebelum maghrib itu repet-repet sendakala apa ya? Ya sendakala. Senjakala. Ya sendakala. Sendakala itu kita membaca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Ditiupkan, niup inilah bagian dari ruqyah. Terus diusapkan. Ya, ini bukan hanya masker, tapi baja anti peluru. Antivirus maksudnya. Itu tadi sekelumit tentang salah satu perukiahan dari praktisi JRA. Sudah disinggung bahwa yang tidak kalah penting bagi warga Nahdien khususnya dan umumnya warga negara Indonesia, jangan pernah takut menghadapi cobaan yang namanya penyakit. Maka dari itu sebelum datang penyakit, mari kita bentengi diri dengan keimanan ketakwaan, salah satunya dengan metodologi JRA, Jamiah Ruqyah Azwajah. Dengan cara apa? Ikuti rutinan selesai sholat bersama imam atau kiai yang memimpin di masjid dan musola. Karena di dalamnya sudah disinggung tentang bagaimana membentengi diri dari bacaan-bacaan atau ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dari saya, Kiai Suryo, cukup sekian. Kita akan jumpa lagi pada channel Cakra Negara dengan tema-tema yang lain. Tentu tema-tema yang menarik yang untuk Anda simak, dan jangan lupa tetap di like, di subscribe, ditonton ya sampai habis ya. Masih bersama Ki Suryo, tunggu di apa itu mau ya, tontonan yang lainnya. Jangan lupa yang lebih aktual, yang lebih aktual dan faktual. Saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama. Saudara saya. Sama-sama. Walau koyo semongko di belah dua. Podo bae baguse. Podo bae jeroane beda jabane. Kali kata-kata terakhir dari saya, bentengi diri dengan iman supaya imun tetap terjaga. Ya. Jauh dari virus, minggat virus dari negara Republik Indonesia. Amin. Indonesia sehat, Indonesia kuat. Amin. Dan menuju Indonesia jaya. Amin. Terima kasih dari saya, jangkrik ngingkrik neng tengah sawah. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Yai, kita lanjutkan ngopi kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Nah.